Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bobotoh Persib juga pemirsa Update TV, juga pemirsa YouTube. Alhamdulillah sekolah hari ini Kang Agus ditemani Pak Ustadz Buas, Pak Rudi dan Pak DKM Masjid Al-Huda. Alhamdulillah sekolah ini bisa hadir, izin Allah ya Pak, bisa hadir dan tentunya bisa secara perhitungan kita akan diskusi ya, ngobrol-ngobrol tentang Islam. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat semua yang nonton. Nah, tema hari ini temanya yaitu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, untuk lebih detailnya lagi langsung aja harus di Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz yang putus asa sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di saat ini kita bisa berkumpulnya Kak Rudi, Kak Agus, rekan-rekan. Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa kehidupan ini sebenarnya lagi diuji oleh Allah. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, maka kadang-kadang situasi dan kondisi kalau hati kita tidak dekat dengan Allah, kadang-kadang kita ini putus asa. Artinya seolah-olah dunia sebegitu ramainya kok kayak gelap sekali kan, kayak nggak ada ramainya. Maka di dalam Al-Quran itu wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kita ini berputus asa dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu tidak akan mungkin Allah membiarkan kita. Kalau kitanya beriman dengan kuat, tidak akan mungkin menyengsarakan kita. Artinya tetap wilayahnya ini apapun yang terjadi kepada kita itu dalam batas husnuzon. Husnuzon itu berbuat baik kepada Allah, bersangka berbaik sangka kepada Allah, tidak menjudgment bahwa Allah menjadi sekali kepada saya. Misal diberikan berbagai macam ujian berupa penyakit dan lain sebagainya, sehingga kita ini seolah-olah Allah ini tidak sayang pada kita. Oleh kata Allah, jangan kita ini berputus asa. Karena rahmat Allah yang kita nikmati ini kan sayang Allah itu begitu banyak. Yang kadang-kadang kita tidak bersyukur dan kadang-kadang mana lagi yang kau lupakan? Kadang-kadang Rasulullah mesti pasien dunia segini, manusia kan serba kurang. Nah ini sifat-sifat yang seperti ini yang harus kita jauhi. Nah, artinya Allah itu selalu ada. Malah Allah ini lebih dekat daripada kedua belah pihaknya. Ya, karena tidak putus asa dalam rahmat Allah, ini ada salah satu contoh sumber di hari ini. Pak Rudi ya, Pak Rudi ini pemirsa Bobotoh Persib, pemirsa YouTube juga Al-Huda TV. Beliau ini kena penyakit jantung ya, penyakit jantung yang kenyataannya dengan rahmat Allah dia sekarang tidak berobat lagi. Padahal ringnya udah 8 kan, kata bapak udah 8. Tapi alhamdulillah usia di 65 tahun punya penyakit jantung dengan rahmat Allah yang mungkin disambungkan beliau sehat dan jagoan kita seperti ini. Ini seperti apa bisa ceritakan cerita ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit ingin memberikan sebetulnya motivasi kepada siapapun, baik yang sehat apalagi yang sakit. Karena gini, saya sangat meyakini bahwasanya kita semua yang meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan kita cobaan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Ya. Seperti apapun itu, katakanlah kata orang, wah ini nggak mungkin. Lah, bagi Allah apa yang tidak mungkin? Ya. Semua mungkin. Ya. Nah ini kembali kepada masalah keyakinan kita, keimanan kita. Jadi ceritanya pada tahun 2014 selesai sholat subuh, tiba-tiba saya sakit dada kiri, belakang, kayak ditindih gitu, jadi kayak ditusuk-tusuk, udah nggak bisa nafas. Nah, karena wah ini saya kenapa mempelajari itu pertolongan pertama, karena perlu diperhatikan belajar ya, dari hal kayak gitu saya wah ini kayaknya jantung, saya nggak berani tidur, saya duduk aja. Saya duduk nyender di tembok, panggil anak, antar ke rumah sakit. Alhamdulillah sampai di UGD. Nah, di UGD itu saya langsung tidak sadar saat itu. Dan yang luar biasanya saya mendapatkan sebuah pelajaran.
Di situ saya melihat tubuh saya sendiri sedang terletak di tempat tidur. Saya sendiri naik. Saya melihat, ya Allah, kok saya bisa begini? Ini apa ini? Nah, nggak tahu berapa lama, cuman perasaan saya sih sebentar. Tapi menurut dokter pada saat itu, kalau terlambat aja sedikit, kalau terlambat aja sedikit itu bisa ada lah, itu versi dokter. Tapi kan kita nggak tahu. Allah itu yang punya rencana, yang punya punya skenario yang terhadap setiap umatnya. Di situ kemudian saya divonis harus pasang ring, dan dilakukan lah pada tahun 2014 juga pasang 2. Kemudian dari situ saya patuh, saya lakukan dengan minum obat yang sebagaimana seharusnya kan. Kemudian di situ ternyata saya harus ditambah ring lagi, jadi 5 dioperasi lagi lah di Santosa, rumah sakit Santosa. Tahun 2018 nambah lagi jadi 7. Saya masih minum obat dan di situ entah kebetulan atau bagaimana, karena saya bukan orang kedokterannya ahli dalam itu. Yang saya rasakan ya impactnya ke ginjal, jadi ada masalah di ginjal, ya harus masuk lagi rumah sakit. Karena sering ada samping obat dan obat kimia itu ya, saya berpikir di situ, kalau saya begini terus gimana nanti, sama aja dengan saya merusak tubuh saya sendiri. Bukan berarti itu obat tidak bagus, bukan. Mungkin daya tahan tubuh saya yang tidak memungkinkan. Akhirnya saya putuskan saya berhenti. Itu keluar masuk rumah sakit mungkin dari 2014 sampai 2018 itu ada 10 kali masuk dirawat, keluar, masuk keluar gitu. Nah, terus karena saya waktu itu sudah menaktif, apalagi pas pandemi ya. Karena waktu pandemi itu saya sedang di Batam. Waktu itu ada investor yang mau bikin hotel di Lagoy. Karena pandemi tertahan dulu. Nah, ini saya pulang lagi ke Bandung dengan tidak ada aktivitas itu, malah ini pikiran kemana-mana, lupa bahwa ada Allah. Karena kita nggak sadar, bukan melupakan Allah, sholat jalan, artinya kualitas keimanan kualitas keimanan tidak merasa dekat. Itu. Gimana Pak Ustaz? Terus saya memutuskan saya berhenti dan diuji lagi, pasang 1 ring lagi November tahun kemarin 2022 pasang. Nah, udah saya ambil sikap, saya berhenti, tidak mengkonsumsi obat. Alhamdulillah, kemudian menurut dokter yang mengoperasi saya, beliau memang ahli jantung, punya klinik di Buah Batu. Dan beliau juga setiap sebelum memulai operasi itu selalu sholat dulu, mengatakan gini, kalau itu tidak akan sembuh, saya kasih apapun tidak akan pernah bisa sembuh. Wah, terus gimana dong? Pikiran ya? Iya. Otomatis itu pikiran. Nah, terus saya tanya sama dokter, jadi saya harus bagaimana? Harus happy, harus bahagia. Harus bahagia, ya udah. Sampai kenapa saya sampai ketemu Mas Hendrawan, ya itu. Akhirnya saya coba, karena dulu saya berkiprah di musik juga, ya saya terjun lagi dan untuk mencari happy itu kan? Iya, alhamdulillah. Itu saya mulai lagi gaya-gayaan, maksudnya hiburan ya, menghibur diri. Kemudian saya coba mengkonsumsi kelapa tapi yang tua, air kelapa yang tua, kasih garam sedikit. Alhamdulillah. Tadinya saya waktu pertama kali itu tuh jalan aja nggak bisa. Pertama kali pasang ring diseret. Ya tapi itu kembali lagi
modalnya ya yakin aja, yakin kepada Allah Maha Segalanya, Maha Penyembuh, kun fayakun, bagi Allah tidak ada yang sulit. Tapi yang sulit itu justru manusianya, sejauh mana kita bisa meyakini. Ya kira-kira gitulah ya. Saya hanya ini berbagi aja bahwasanya jangan pernah putus asa kita mencari ridho dan rahmatnya ya. Allah. Jalan. Ya. Jadi tidak ada obatnya Pak Ustaz pada KM. Tidak ada obatnya ya. Tidak ada, belum ada obat. Kata dokter itu, kata dokter tidak ada obatnya. Berarti obatnya ada, yaitu berdekat dengan Allah. Mindset juga. Ya, menurut Pak DKM gimana nih? Itu otomatis ya, karena Allah menciptakan segala pun pasti ada bapaknya gitu. Dia penyakit pasti ada obatnya. Hanya kita yakin banget. Nah situ kan, pasti Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah itulah, saya mungkin bukan ahlinya ya, mungkin Pak Ustadz ya. Ustaz. Jadi begini, jadi kalau menyimak uraian dari Pak Balubir, kebanyakan dari kita ini manusia ketika diberikan penyakit, kemudian pergi misalnya ke klinik atau ke dokter, kadang-kadang berkeyakinan penuh terhadap obat yang kita makan. Di dokternya ya. Nah itu adalah pemahaman yang harus diperbaiki. Karena pada hakikatnya ketika dokter memberikan obat itu hanya wasilah saja, perantaraan. Kalau kita pernah dibuka, kalau misalnya saya kasih contoh minum obat apa misalnya, obat X, kemudian kita minum itu dicari zatnya, sebenarnya zatnya nggak ada. Maka di situ ada kekuatan Allah sebenarnya. Iya. Nah maka keyakinan kita ini dekat dengan Allah itu pentingnya seperti itu. Nah kebanyakan kita kalau sakit harus ke situ, tanpa meyakini bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat itu ada perantara saja, makanya mungkin saja kejadian memaafkan. Sekian lama berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika semakin dekat, semakin yakin dengan Allah, maka sembuh. Nah artinya begitu. Makanya dalam Al-Quran itu ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum. Jadi kata Allah, hai manusia, sudah telah datang kepadamu mau'izah itu nasihat-nasihat agama yang artinya termaktub di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa syifaun itu menjadi obat bagi manusia. Syifaul lima fisudur, jadi menjadi obat apa yang ada dalam dada. Maksudnya dada itu pola pikir sebenarnya. Orang yang kadang-kadang yang menentukan itu di samping pola makan, pola hidup, pola pemikiran kita. Makanya betul dari kata dokter nggak ada obatnya paham. Nggak akan sembuh bapak itu kalau nggak happy. Nah, tapi kan happy juga harus diukur. Happy-nya ini seperti apa? Jangan happy yang kebablasan, variannya malah jadi bertentangan dengan Allah Subhanahu. Cukup sederhana kalau saya, manusia itu adalah makhluk sosial, zon politikon kalau nggak salah. Artinya sehebat apapun orang, misalnya bapak ini kalau begini ya Pak, hartanya banyak misalnya, rumahnya mewah, Kang Agus kalau sendirian dia tidak akan bahagia. Nggak pernah keluar di rumah misalnya. Nah maka yang paling penting itu bergaul tadi. Yang bergaul yang sangat sederhana dan mudah didapat itu adalah masjid. Setiap saat bertemu orang, setiap saat berkumpul dengan orang, saling mentausiahi, saling minta saran. Nah kalau itu makanya kalau happy ke sana ya itu nanti malah jadi petaka. Ini ada kasus nih Kang. Saya ini beberapa minggu ini resah gitu saya. Jadi ada semacam pemikiran kadang-kadang bangun jam saya stres gitu, bukan sakit saya. Ada masalahnya begini. Saya pernah saya brolin ya. Saya punya tanah, ada tanam, ada jalan, ditutup jalan saya. Saya ngobrol gini, iya menurut orang itu. Saya buka katanya. Begitu kenyataannya malah ditutup pagar dari saya, paham saya itu. Nah, saya udah beli beberapa tahun yang lalu, sekarang itu tertutup. Saya tuh sakit dari sebenarnya, kenapa orang ini? Padahal mereka terulama. Saya tuh renungi, gitu. Kadang-kadang saya hampir pernah saya sakit, benar-benar nggak bisa tidur. Apa ini cobaan Allah gitu dengan titipan yang. Tapi saya kenapa seperti itu dulu sebelum Anda
orang itu saya nggak nyaman-nyaman aja. Sekarang terjadi begini gitu. Sekarang ini Mas, sekarang ini aku 3 bulan ini lah. Akhirnya aduh saya gimana gitu nih kasus ini gini. Seolah-olah jadi pemikiran, apakah saya bilang ini harus saya relakan saja harus saya relakan enggak juga. Ya Ustaz gimana? Ya begini kan, manusia itu kadang-kadang diberikan ujian tadi. Ya tergantung mindset sebenarnya, pola pikir. Bagaimana memanage kolbu kita ini dengan baik. Hati kita tergantung kita. Jadi mindsetnya seperti apa. Mungkin yang paling penting kita lakukan adalah mencari jalan solusi yang terbaik, kita memohon kepada Allah. Kemudian kita menerima takdir Allah itu setelah ikhtiar dan amal yang kita lakukan. Nah, dari dalam surat Yunus 57 tadi dijelaskan bahwa di situ di Al-Qur'an itu sebagai mauidhah hasanah juga sebagai obat. Wasifat lima fisudur, waudah wa rahmatul lil mu'minin. Tunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini kan ada ini disebutnya ruqyah salmiyah. Bisa juga nanti untuk menghilangkan itu baca Al-Quran dengan sendiri itu sudah meruqyah diri sendiri. Karena Al-Quran itu adalah obat bagi diri kita sendiri. Begini kan, sebelum ada orang datang, saya tadi kan mau nyerobot juga lah istilahnya, saya mau ambil atau 1 meter 2 meter pikiran saya supaya jalan itu bisa ke tanah saya gitu. Tapi dalam hati saya nggak ilah saya perlu nyerobot punya orang. Nah itu sisi baiknya Pak. Gitu loh. Karena saya kalau nyerobot saya mungkin akan menimbulkan suatu masalah dan nggak ridho gitu orang lain disebut. Tapi begitu saya ngerengah, orang ini nutup gitu loh. Benar. Nah, saya sudah ngomong sama orang itu kemarin, saya ikhtiar saya bagilah anak saya jalan untuk yang penting bisa akses mobil kecil lah, sebilang begitu. Itu udah deal. Oke, kita sepakat. Begitu saya kembali lagi ke tanah itu malah ditutupnya. Ini yang jadi nyesek saya. Masya Allah, ini orang padahal mereka adalah ulama. Nah, ini ulama lah penceramah ulama gitu. Kang Gus, jadi saya ingat dalam kitab Nasrul Iman karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi 2 perkara ini mirip-mirip kasus Bapak ya kan. Jadi 2 perkara yang paling disukai oleh Allah itu amantu billah wa naf'u lil mu'minin, beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin atau orang-orang Islam atau sekitar. Yang paling dibenci oleh Allah, ada yang paling disukai oleh Allah 2 tadi, yang paling dibenci juga ada 2. Apa yang dibenci paling oleh Allah? Waslatani. Jadi 2 perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wadurul lil mu'minin, menyulitkan kehidupan, mempersulit, memperkeruh, membuat susah orang lain. Nah ini kategorinya mungkin menurut saya masuknya ke sini, bukan bapaknya. Kalau bapaknya orang yang terdolim itu. Yang penting pada KM bagaimana kita ini terus bersabar itu bukan menyerang. Dia ngomong sampai nggak bisa diapain, tanah harus dimanfaatin dijual atau di tanam-tanaman, masa enggak? Nah ini kan mubazir juga salah. Kalau kita lari maraton di dunia ini baru berapa jam kita rahmat Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sekarang itu bisa jadi garis bawahi, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan perbincangan ini, podcast ini bisa bermanfaat bagi yang nonton gitu. Pak Ustadz pamit, juga Pak Ustadz Buas pamit, juga Pak Budi juga ya. Mudah-mudahan yang benarnya dari Allah, yang salahnya mungkin dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.